Halo pemirsa, apa kabar? Ya. Dunia kita kembali hadir dan minggu ini kami hadirkan dari kawasan Adams Morgan di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Dan saya Aryatna Budianto. Nah pemirsa, kali ini kami mengajak Anda ke kawasan ini karena Adams Morgan memang dikenal sebagai kawasan yang meriah dengan hiburan musiknya. Betul sekali, Ya, khususnya adalah jazz. Nah, itu dia. Washington DC sendiri pemirsa dikenal sebagai kota jazznya Amerika Serikat. Hanya ada beberapa kota di Amerika Serikat yang dikenal sebagai the Jazz City. Betul sekali, dan kenapa kita pengen ngomongin soal jazz minggu ini? Karena memang kita ingin ikut merayakan yang namanya Bulan Apresiasi Jazz Internasional. Internasional karena dirayakan di 40 negara. Betul. Dan seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Betul sekali. Ini awalnya tahun 2001. 2001. Jadi waktu tahun 2001 ini adalah program yang digalakan oleh Museum Smithsonian, tepatnya adalah National History Museum. Dan letaknya di Washington DC Di Washington DC, dan itu sebabnya sampai sekarang setiap perayaan Bulan Apresiasi Jazz ini, Washington tuh menjadi semacam ibu kotanya. Nah, menjadi pusatnya. Betul sekali. Jadi segala sesuatu kegiatan yang ikut untuk mengapresiasi jazz ini dilakukan mulai dari berbagai lapisan masyarakat. Iya, mulai dari anak-anak, misalnya di sekolah mereka diajari tentang musisi-musisi jazz atau bermain alat musiknya, sampai kepada yang dewasa, orang diajak, ayo nonton pertunjukan jazz. Dan ini juga yang bikin suasana di Adams Morgan ini lebih hidup ketika bulan April, karena memang banyak tempat-tempat kafe, tempat nongkrong yang ikut menyajikan live merayakan music itu juga. dan lain Betul sebagainya. sekali. Tapi ada satu kota lagi, Rifan, di mana musik jazz juga sudah sangat mengakar, yaitu di kota New Orleans di negara bagian Louisiana. Di pinggir jalan, di dalam kafe, di dalam bar, siang maupun malam. Tiap sudut kota New Orleans menyajikan kebebasan ekspresi musisi jazz dari seluruh penjuru Amerika, bahkan dunia. Budaya bermusik di New Orleans bisa ditelusuri sejak zaman perbudakan. Okupansi Prancis dan Spanyol atas kota ini membuat para budak kulit hitam punya kesempatan yang berbeda. There was something called the Code Noir, kind of the black code, that were rules on how you had to treat your slaves. And because of that, they allowed the slaves this one day off, like I said, in Congo Square, where they could play their music. And in part, since a lot of the music was African or Caribbean via Africa via the Caribbean, they kept their drums. Akulturasi budaya ini yang jadi suara khas jazz New Orleans. Selain memang itulah karakter warga New Orleans. It's New Orleans. You can find people playing jazz for different reasons and in different ways, and not just kind of the traditional New Orleans way, but all, very modern forms also. Most people can play an instrument of some sort and can play the songs and can join in whether they do it professionally or just with friends or family. So it still has that folk music aspect that jazz has lost, basically almost everywhere else. Di persimpangan pusat wisata French Quarter dan Jalan Frenchman yang jadi kiblat musik jazz 30 tahun belakangan, berdiri Museum Jazz New Orleans yang menyimpan koleksi berharga sejarah panjang jazz di tepi sungai Mississippi ini. We have a really incredible collection of over 20,000 items related to New Orleans jazz. A large amount of documents, letters, ephemera of all sorts. We have over 15,000 still photographs. A large motion film collection, and then one of the largest instrument collections related to New Orleans jazz. So researchers can come and have access to that. Termasuk artefak berharga seperti alat tiup Louis Armstrong, drum Creole Dixieland Band, biola Clarence Gatemouth Brown. Jadi koleksi mereka. Pasca badai Katrina tahun 2005, kerusakan infrastruktur senilai 108 miliar dolar Amerika membuat banyak yang pesimis untuk membangun kembali kota New Orleans. Tak terkecuali museum yang didirikan pada tahun 1961 ini. Namun mereka menemukan kekuatan kembali lewat musik. I think a lot of people at the time thought that the city was dead, and that, there were many people around the country who were saying, well, why rebuild New Orleans? It's going to flood again. There's going to be another hurricane. And it's bounced back, and the music has bounced back every time. And I think now the music scene is stronger than it ever has been. Walaupun terkenal dengan akar jazznya, New Orleans tidak pernah menutup diri dari perkembangan musik modern, sembari tetap mempertahankan tradisi komunal yang telah bertahan lebih dari 300 tahun. Dari New Orleans, Louisiana, Alam Burhanan, Supriyono, dan Virginia Gunawan, VOA.
Nah memang setelah badai Katrina tahun 2005 yang meluluhlantahkan kota New Orleans, memang banyak orang yang pesimis dengan masa depan kota musik ini. Udah dianggap mati. Betul. Gitu ya. Kira-kira gimana nih kota New Orleans bisa kembali menjadi ibu kota musik Tapi justru jazz? itu karena mereka begitu perhatian ya dengan kelangsungan musik jazz dan juga musik pada umumnya di New Orleans sebagai ini ya jantung kehidupannya kota itu, mereka berupaya untuk bangkit kembali. Dan sudah dibuktikan dengan berdirinya sebuah perkampungan musisi, Musician Village di sana. New Orleans selalu terkenal dengan musiknya. 10 tahun lalu, badai Katrina membungkam New Orleans. Seperti umumnya warga, para musisi ramai-ramai mengungsi meninggalkan kota. Dalam merehabilitasi New Orleans, salah satu aspek yang diupayakan adalah membawa kembali para musisi, menciptakan tempat yang kondusif bagi mereka untuk tinggal dan berkarya. Losing that heritage would have taken away the beating heart of New Orleans and damaged it forever. We're such a unique and fragile environment that we needed to get our musicians back. And actually the Musicians Village was one of the first places that musicians were able to put down roots and get back. Dengan bantuan sekitar 40.000 relawan, LSM Nirlaba Habitat for Humanity membangun 72 rumah sederhana di kawasan-kawasan pemukiman. Di kampung musisi ini berdiri pusat kegiatan warga Alice Marsalis, diambil dari nama musisi jazz kebanggaan New Orleans yang dilengkapi gedung pertunjukan dan studio rekaman. Lebih dari 170 musisi telah pindah ke sini, seperti Helen yang ikut membangun bersama para relawan. It started on a construction site. So I learned the empowering feeling of actually learning how to do construction when I thought I'd be hopeless at it. I was a great feeling, and then meeting other musicians in that context really brought us together. Helen aktif membuat album dan berkolaborasi dengan para tetangganya, seiring bertumbuhnya kembali budaya musik di kota ini. Dari New Orleans, Louisiana, tim VOA. Beneran loh. Beneran. Nah, tapi ini jadi tempat jadi untuk asbak. rokok, jadi asbak. Aduh, tapi nggak Jadi apa-apa. recycle. Daripada barang elektronik yang sudah tidak terpakai, daripada dibuang-buang, Betul. mendingan dikaryakan kembali. Wah, memang walaupun ya. jadi asbak. Ya, ini sih Cukup agak menarik. tragis. Agak tragis, padahal dulu kita masih ingat memori masih kecil. Kita Nah. muter-muter apa namanya kaset pakai pensil. Iya, gitu kan. nah kita masih ada di kawasan 18th Street ya, Ya. di Adams Morgan. Betul. Dan di belakang kami ini banyak sekali kafe-kafe yang menampilkan live music. Betul sekali, Ya. tapi kita pengen nongkrongnya bukan di sini. Ke kafe yang ada di sebelah sana. Lebih legendaris Betul katanya. sekali, lebih Soalnya, dulu lagi ya. Udah tempat tongkrongan dari zaman dulu. Wah. Wah, Anda tahu banget nih. Ya udah, nanti kita akan balik lagi pemirsa. Iya. Jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita.